Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berpuncak pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 dengan dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DI-TII di Jawa Barat dapat ditelusuri sejak tanggal 7 Agustus tahun 1949. Pada hari itu, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Salah satu penyebab pemberontakan DI-TII di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap keputusan perundingan Renville. Pemberontakan DI-TII Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewirjo, namun ia tidak sendiri. Ada sejumlah tokoh DI-TII Jawa Barat lainnya seperti Karman, Taha Arsyad, dan Sanusi Partawijaya. Lantas, bagaimana akhir pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dan penyelesaiannya? Sebelum beranjak ke pembahasan itu, ada baiknya memahami lebih dulu kronologi dan latar belakang pemberontakan DI-TII di Jawa Barat. Latar belakang pemberontakan DI-TII di Jawa Barat adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang kala itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Kolonial Belanda ditakutkan akan datang lagi dan menguasai wilayah Indonesia. Perundingan Renville pada tanggal 7 Januari tahun 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda juga menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosoewirjo menganggap keputusan terkait pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda tidak mencerminkan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membuat Kartosoewirjo mengklaim Jawa Barat sebagai wilayah independen, bukan bagian Indonesia lagi. Dalam Darul Islam, suatu pemberontakan di tahun 1955, Sevandik menerangkan, saat itu Kartosoewirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Pada bulan Februari tahun 1948, Tentara Islam Indonesia atau TII dibentuk di Priangan dengan menetapkan Raden Oni sebagai panglimanya. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pangwedusan Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosoewirjo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Rom Rayon dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Nasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengaku ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosoewirjo perihal perkembangan kondisi terbaru. Namun sebutnya dalam buku Muhammad Nasir 17 tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan tahun 1978, surat yang ditulis pada tanggal 4 Agustus tahun 1959 itu tidak pernah sampai di tangan Kartosoewirjo sesuai perkiraan. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosoewirjo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi NII sebagai negara pun dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. NII dalam maklumat pemerintah nomor 11/7 menuliskan bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosoewirjo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Tokoh DI-TII Jawa Barat ada beberapa selain Kartosoewirjo yang mengklaim sebagai imam negara.
Kesemuanya menjabat di NII yang baru diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Wakil imam yang diisi oleh Karman, Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Sanusi Partawijaja, sedangkan Menteri Penerangan diduduki oleh Taha Arsyad. Terakhir, ada beberapa posisi menteri lagi, seperti Menteri Keuangan dipimpin oleh Adin Kartasasmita, Menteri Pertahanan ada Raden Oni, dan Menteri Kehakiman ada Ghazali Tusi. NII bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun, gerakan NII ternyata juga meresahkan masyarakat. Dikutip dari tulisan Irfan Teguh berjudul Di Gorok Gerombolan, Kesaksian Kekejaman DITII di Bandung, yang mengangkat kesaksian warga bernama Emeh. Emeh ingat betul bagaimana ia dan warga lainnya hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk orang-orang DITII. Mereka juga seringkali diperlakukan dengan kasar oleh anak-anak buah Kartosuwirjo. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, tetapi juga bertindak semena-mena kepada masyarakat. Akhirnya mulai timbul perasaan curiga di antara para ulama, pemerintah, dan masyarakat sehingga menimbulkan fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DITII Kartosuwirjo. Hal itu dilakukan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pada tanggal 4 Juni tahun 1962, upaya penyelesaian pemberontakan DITII di Jawa Barat dilakukan oleh militer Indonesia, yakni melalui Operasi Pagar Betis. Operasi tersebut berhasil menangkap para anggota DITII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap termasuk sang imam Kartosuwirjo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahabder tanggal 16 Agustus tahun 1962, Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 September tahun 1962, Kartosuwirjo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Tepat pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, Kartosuwirjo dihukum mati, dan itulah akhir dari pemberontakan DITII di Jawa Barat.